Baru-baru ini dalam sebuah artikel di Kompas.com, aktor Fedi Nuril menyuarakan perihal royalti film dari karya seorang aktor yang dibawa ke OTT atau layanan streaming. Menurut sang aktor, selama ini para pemain hanya mendapatkan kontrak putus untuk sebuah film tayang di bioskop. Ketika karya itu ditayangkan di OTT, aktor yang terlibat ya nggak dapat apa-apa lagi. Fedi Nuril pun sebenarnya udah mencoba melakukan itu ke para produser sejak Ayat-Ayat Cinta. Tapi upayanya selalu gagal dan belum dianggap relevan. Oke, Gandhi bantu jawab ya, since gue seorang aktor sekaligus produser film juga. Kenapa Fedi Nuril sampai sekarang belum juga berhasil? Dan faktornya ada banyak, tapi gue highlight beberapa aja ya. Yang pertama, hitung-hitungan dari OTT atau layanan streaming saja masih sangat abu-abu. Kita nggak tahu sebuah film atau series saat ditayangkan di platform OTT itu ditonton berapa banyak orang dan seberapa lama ditontonnya. Jadi kalau misalkan sang aktor minta royalti ke produser, para produsernya pun juga nggak punya data-datanya. Jadi bagaimana bisa kasih royalti? Dari yang memutar film atau seriesnya saja masih kurang transparan. Dan para produser tidak bisa menuntut data tersebut ke pihak OTT. Yang kedua, kalaupun mau ada royalti, itu mungkin masih bisanya dari penjualan tiket bioskop atau back-end deal. Jadi misalkan di atas sekian jumlah tiket terjual, sang aktor atau filmmaker dapat bonus persentase sekian persen. Dan itu sudah dilakukan kok oleh banyak kalangan di industri film dan sah-sah aja, asalkan kedua belah pihak setuju. Lalu yang ketiga, ada kendala pembajakan. Indonesia adalah salah satu negara yang soal bajakan itu nomor satu. Orang lebih memilih nonton ilegal di Telegram, Facebook, YouTube, di TikTok, sampai dibikin berpart-part. Belum lagi di website-website ilegal. Dan ini tentu saja merugikan para produser filmnya, termasuk gue. Terus belum tentu juga filmnya udah balik modal dari simply ngejual ke OTT yang biasanya 99% hampir selalu dibajak setelah dirilis ke OTT. Tapi sang aktor udah minta royalti aja. Lalu yang keempat, kalaupun ada OTT yang datanya transparan, ada kendala manpower untuk urusan hitung-menghitung royalti. Siapa yang mau bayar akuntan dan auditor untuk ngitungin jumlah apapun yang perlu dihitung? Dan siapa-siapa aja yang dapat royalti? Terus ngedesain laporannya, kirim laporannya ke sang aktor dan PH-nya, harus capek-capek transfer lagi ke sang aktor. Sementara sang aktor sudah sibuk dapat uang ratusan juta lagi dari PH kompetitor yang dia sekarang sedang bekerja sama. Jadi hal seperti ini malah memberatkan sang produser dan nambah-nambah kerjaan aja. Makanya kalau ada aktor yang request kontrak seperti ini, biasa PH-nya udah nggak mau ribet dan langsung cari aktor lain yang nggak bikin ribet aja. Soalnya pada akhirnya tidak ada satupun aktor di Indonesia yang bisa menggaranti penjualan box office tiket filmnya laku atau menggaranti rating seriesnya tinggi. Contoh saja Fedi Nuril sendiri dapat 3,9 juta di Bila Esok Ibu Tiada, tapi 2 bulan kemudian untuk film Satu Imam Dua Makmum cuma dapat kurang lebih 150 ribu penonton atau di bawah 200 ribuan lah. Nah, itu hanya segelintir kendala-kendala mengapa apa yang diupayakan Fedi Nuril tidak membuahkan hasil sampai hari ini, dan mungkin dalam jangka waktu yang lama pun nggak akan membuahkan hasil.